Assalamualaikum sahabat semuanya. Jumpa lagi kita pada part selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari buku ilmu pengetahuan sosial. Ini masih di seri B, kelas 7 SMP atau MTS. Buku yang sudah dilengkapi dengan kurikulum merdeka. Kita lanjut ke soal nomor 6. Agama dan kebudayaan Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui beberapa jalur. Tuliskan apa jalur tersebut dan jelaskan masing-masing dengan kata-katamu sendiri. Jadi permintaan dari soal ini dituliskan ya sahabat. Tetapi karena kita tidak bisa menuliskan di sini, saya akan memberikan penjelasan langsung saja sahabat, dengan sangat singkat. Ditanya bagaimana berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia, banyak jalur dan faktornya. Kita mulai dari beberapa faktor dulu ya sahabat, jalur tadi ya. Yang pertama, faktor yang paling cepat itu adalah faktor perdagangan secara umum ya. Kemudian faktor dari pernikahan ya atau perkawinan. Kemudian faktor dari akulturasi. Jadi banyak sekali faktornya sahabat. Ya, sekarang kita bahas saja 3 faktor atau 3 jalur ini ya. Yang pertama, jalur perdagangan. Ini adalah jalur umum yang kalau ditanya siapakah penyebar Islam di Indonesia, bagaimana cara berkembangnya, pasti pada jalur perdagangan ya. Untuk yang pertama ini, jalur perdagangan adalah jalur di mana bertemu awalnya para pedagang Islam dengan masyarakat Nusantara. Jadi dari pertemuan ini ada interaksi, baik itu jual beli, bahkan mereka akhirnya saling mengenal, di mana perdagangan yang mereka lakukan adalah perdagangan internasional sambil berdakwah. Kemudian jalur kedua yaitu jalur pernikahan atau perkawinan. Tentunya kita paham bahwa para pedagang yang datang ke Indonesia ini adalah saudagar-saudagar kaya raya. Tentunya mereka tidak akan susah untuk melakukan pertemuan dengan bangsawan-bangsawan di Nusantara pada saat itu. Jadi bangsawan-bangsawan ini tentunya tertarik dengan para saudagar yang kaya raya ini, menjalin hubungan kekeluargaan tentunya dengan menikahkan anaknya dengan para saudagar yang ada pada saat itu. Maka terjadilah perkawinan. Setelah terjadi perkawinan, maka secara tidak langsung yang menikah akan menghasilkan keturunan yang tentunya sudah berubah kebudayaannya ya sahabat ya. Dan anaknya tentu dipastikan sudah menjadi Islam dikarenakan sudah menikah dengan ibunya sudah menikah dengan saudagar muslim pada saat itu. Jalur ketiga adalah akulturasi. Akulturasi ini dapat kita pahami adalah sebuah gabungan dua kebudayaan tanpa menghilangkan unsur kebudayaan lainnya. Di mana akulturasi ini jelas kita bisa lihat yaitu dari segi corak bangunan ya, seperti Masjid Agung Demak, seperti Menara Masjid Kudus, itu adalah hasil dari akulturasi kebudayaan antara masyarakat Indonesia, hasil cipta karyanya dengan saudagar-saudagar Islam yang tentunya sangat banyak berbagai macam coraknya ya sahabat. Itu untuk soal nomor 6. Kita masuk ke soal nomor 7. Kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Jelaskan masing-masing kegiatan tersebut dengan kata-katamu sendiri. Oke. Ekonomi tentunya tidak akan pernah luput dari 3 faktor ini ya. Faktor produksi ya. Produksi ini tentunya adalah mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi dan mampu dikonsumsi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Produksi ini tentu saja tidak hanya barang, tentu ada juga jasa ya sahabat. Kemudian distribusi. Setelah diproduksi, tentunya barang-barang yang sudah ada atau produk-produknya akan didistribusikan
atau disebarluaskan kepada konsumen agar konsumen dapat memenuhi kebutuhannya ya sahabat. Kemudian yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan di mana konsumen ini membeli barang dan jasa untuk kebutuhannya sehari-hari agar dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Kita masuk ke soal nomor 8. Selaku pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi atau RTK memiliki beberapa peran. Berikan salah satu contoh yang menggambarkan peran-peran tersebut. Rumah tangga konsumsi adalah salah satu penghasil sumber daya manusia ya sahabat. Kemudian ada faktor lahan dan faktor modal. Kita berikan contoh dari 3 item tersebut, di mana rumah tangga konsumsi ini berperan sebagai penyedia sumber daya manusia, di mana rumah tangga ini tentu ada keturunan dan anak-anaknya yang dilatih untuk bertahan hidup dan menjadi tenaga kerja ya sahabat ya. Masuk ke soal nomor 9. Mengapa masyarakat luar negeri termasuk sebagai pelaku ekonomi? Masyarakat luar negeri ini adalah satu dari 4 pelaku ekonomi selain rumah tangga konsumsi, negara dan produksi. Masyarakat ekonomi luar negeri ini ya merupakan konsumen yang tentunya bisa mengimpor barang dan jasa yang ada dalam negeri kita sendiri ya. Selain itu mereka juga berperan sebagai produsen, investor, pertukaran tenaga kerja dan pemberi pinjaman luar negeri ya. Sebagai konsumen tentunya itu adalah hal-hal yang sudah kita tahu bahwa mereka dapat membeli barang dan jasa kita melalui jasa ekspor dan impor ya sahabat. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Gambar nomor 10 diperhatikan sahabat ya. Gambar tersebut memperlihatkan aktivitas di pasar. Tuliskan siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat di sistem distribusi yang terjadi dalam aktivitas tersebut. Jelaskan. Oke. Pelaku yang utama itu adalah pedagang ya. Pedagang ini adalah distribusi, perpanjangan tangan dari produsen, di mana pedagang melakukan aktivitas jual. Dan tentunya yang kedua itu adalah konsumen ya, rumah tangga konsumsi sebagai pelaku konsumsi. Di pasar terjadilah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Aktivitas ini biasanya adalah disebut dengan aktivitas perdagangan. Baik sahabat, sampai di sini dulu ya jumpa kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.